pribadi yang memahami dalamnya relung hati kau tahu kau mengasihiku. Ku percaya kuasa ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kami bawa pengharapan kami malam hari ini cuma di dalam nama Yesus yang sanggup membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat-Mu nyata Tuhan malam hari ini. Yeah. Bawa hatimu terus menyembah Tuhan. Yeah. Katakan sama-sama. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat-Nya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai mari ambil waktu sejenak teman-teman semua. Merenungkan betapa baiknya Tuhan Yesus di 2023. Kami percaya Tuhan, dalam rencana-Mu yang indah terdapat nama kami. Terdapat nama keluarga kami. Terdapat nama teman-teman kami. Tidak satupun Tuhan yang luput dari kasih-Mu. Kami undang Roh Kudus untuk turun di setiap hati kami. Mengundang Roh Kudus untuk melingkupi kami. Melawat setiap kami. Agar 2024 Tuhan, kami memulai dengan Tuhan Yesus. Kau beracara tempat ini Tuhan. Kau beracara dalam kehidupan kami. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung
dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Tuntun setiap kami Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk kami yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, tuntunan-Mu Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu dan sama-sama kita mau menyatakan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap kami yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari ambil waktu sejenak sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Ambil sedikit perenungan dalam waktumu. Mungkin hari ini ada doa-doa yang tidak terjawab. Mungkin hari ini ada satu keganjaran yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Mungkin hari ini ada hal-hal yang tidak bisa engkau ucap syukur karena keegoanmu dan berbagai hal. Sebelum kita bisa menikmati pesan daripada Tuhan dan firman Tuhan, mari minta Tuhan 1-2 menit saudara doa masing-masing. Minta Tuhan menguduskan hati dan pikiran kita. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Mari ambil waktu sejenak saudara berdoa. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Kami bersyukur Engkau kudus, Engkau ku sembah. You are holy Lord. Haleluya. Kami bawa hati kami lift your name on high. We lift your name on high. Hallelujah. 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 Glory, hallelujah. Terima kasih. Kami bawa hati kami. Kami bawa syukur kami. Ini hidup kami Tuhan. Rendahkan diri kami. Terima kasih. Terima kasih. We lift your name on high. We lift your name on high. You're the name of names. You're the name of names. You are the way, you are the truth, and you are the love. Setiap kami adalah orang yang terbatas, kami tidak bisa melihat hari esok. Namun kami percaya Tuhan akan menciptakan hari esok yang penuh harapan untuk setiap kami Tuhan pada hari ini. Izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, apapun yang akan kami dengar, biarkan benih itu jatuh di tanah yang baik. Engkau lembutkan setiap hati kami yang keras, supaya ketika pemberitaan firman diberitakan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang punya masalah berat diberikan kelegaan, yang hari ini bertemu jalan buntu, Tuhan berikan pertolongan. Dan yang hari ini tidak bisa melihat pengharapan, tidak bisa mengucap syukur, kami bisa menghargai kehidupan kami, bahwa kami orang-orang yang berkemenangan, kami orang-orang yang berbahagia, karena Yesus sudah lahir di dunia ini. Umat-Mu dan hamba-Mu merendahkan diri, mengecilkan diri, kami semakin tidak ada, nama Tuhan yang kami muliakan dan ditinggikan. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Segala kuasa yang tidak berkenan di tempat ini kami tahu di dalam nama Yesus. Biar nama firman-Mu yang ditegakkan di tempat ini. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Mari kita buka dulu firman Tuhan langsung saja. Mungkin bisa ditampilkan bahasa Inggrisnya. Proverbs 29, Proverbs atau Amsal 29 ayat yang ke-18. Khotbah saya pada hari ini singkat saudara, yang hanya bertema tentang firman dan visi. Ya, kenapa? Karena coba kita baca dulu sama-sama ya, saudara bisa baca. Where there is no vision, the people perish, but he that keep the law, happy is he. Ini berbicara sesuatu yang menakjubkan saudara. Ketika tidak ada wahyu, ketika tidak ada visi, maka rakyat itu menjadi liar. Ketika tidak ada visi, maka yang akan ada kehancuran. Namun ketika ada hukum, saudara, berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Firman Tuhan berkata, barang siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Namun barang siapa taat kepada perintah, dia akan menanggung akibatnya. Kalau saudara melihat, berarti visi dan firman tidak bisa dipisahkan. Ketika ada visi, berarti ada keteraturan. Ketika ada firman, berarti ada satu reaksi yang sorga berikan kepada kita. Aksi kita mendengarkan firman itu akan menciptakan visi. Coba kita ambil contoh dari dunia dulu terlebih dahulu. Saudara bisa melihat orang-orang yang hari ini menjadi outstanding, bahkan dibilang orang itu agak aneh. Contoh, seperti di Korea ada namanya Minju saudara. Dia fashion designer paling top.
Di Amerika ada grupnya Elon Musk, Steve Jobs, dan lain-lain. Mereka semua itu ketika mereka mau merancangkan sesuatu produk yang mereka nggak tahu market ini butuhkan atau enggak. Mereka itu nggak ada survei terlebih dulu, kadang. Namun mereka cuma punya visi dan ide. Waktu mereka punya visi dan ide tersebut, ditambahkanlah pengetahuannya. Pengetahuannya itu bicara apa? Surveinya dan segala macam. Namun ide itu keluar terlebih dulu. Ide tersebut akhirnya jika diberkati, diizinkan akan menjadi besar. Berarti kita bisa melihat semua orang itu punya potensi, saudara. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu punya potensi. Soalnya saya lihat muka-muka dan mata-mata kadang-kadang sudah nggak berpotensi nih saudara. Soalnya sudah ngantuk saudara. Kenapa saudara? Coba saudara renungkan. Jika kita punya potensi namun kita kadang nggak bisa mencapai potensi tersebut. Kenapa? Coba kita renungkan. Karena terkadang kita kehilangan visi. Orang-orang ini ada orang-orang yang mungkin nggak sukses juga di awal karirnya. Namun menjadi orang yang gagal, sekolahnya ada yang DO dan berbagai macam. Namun mereka punya visi. Ternyata visi tersebut saudara, where there is no vision, the people perish. Berarti dalam hidup ini kita butuh visi saudara, amin. Namun sekarang itu orang dunia. Dunia tiba-tiba kadang dari talenta, dari pikiran yang aneh, dari segala macam tidak keteraturan. Itu main caplok saudara, kayak orang di rotre. Dari 10 orang mungkin 1 yang beruntung. Namun percayalah di dalam Tuhan nasib malang, nasib buruk, nasib baik semua di tangan Tuhan. Katakan amin. Berarti hari ini bagaimana kita bisa mencapai visi tersebut. Bagaimana kita bisa menggapai visi itu supaya potensi kita bisa terikuti dan goal yang Tuhan mau dalam hidup kita bisa capai. Coba kita buka firman Tuhan. Matius 2 ayat 9 sampai 12 kita baca bersama-sama. Ini sangat menarik. Matius 2 ayat 9 sampai ke 12 kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur. Itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Terus, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka. Ayat 11. Maka mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan dan mur. Yang terakhir ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat di sini di ayat yang ke-9 pertama. Setelah mereka mendengar perkataan daripada raja itu, mereka cuma dengar perkataan, oke, kayaknya ada seorang juru selamat, ada Mesias yang akan lahir. Saudara perhatikan, terus dilihat, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur, oke, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Poin yang pertama, firman dan visi itu mendahului dan mengawali. Amin. Loh, kenapa orang dunia itu bisa punya visi? Sewaktu dia punya visi, dia bisa punya potensi. Namun kita orang Kristen, kita nggak usah seperti orang dunia kalau kita iri. Kenapa? Karena kita punya firman. Saya buktikan. Yohanes 1 ayat yang pertama. Saudara lihat, ini luar biasa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Stop di sini. Ada perkataan apa? In the beginning. Pada mulanya. Loh, saya hari ini gak temukan visi Pak. Gampang. Kamu hidupi firman Allah. Karena firman Allah bicara apa? Barang siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Namun barang siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Berarti firman itu mendahului. Bintang itu mendahului mereka ke timur, ke tempat bayi tersebut. Sehingga mereka bisa tahu di sana ada Yesus. Di sana ada juru selamat. Mereka bisa menemui visi tersebut. Hari ini pun sama. Tuhan memberikan kita itu firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu mendahului, berarti sebelum ada masalah ada firman. Amin. Sebelum ada jawaban adalah firman. Berarti sebelum saudara mencari visi dunia harus ada firman itu. Dan tadi pagi saya sharing. Cuma satu-satunya agama di dunia yang hari ini tidak mencari di luar, namun memberikan kita di dalam. Saya kasih contoh.
Saudara mungkin anak muda paling suka motivasi kan, motivator. Nah, motivator yang top di Instagram siapa sekarang saudara? Sisi sini? Oh, jangan-jangan motivator semua ini saudara. Nah, kalau di barat itu ada namanya seperti Tony Robbins saudara. Dia kalau bayar itu bisa puluhan juta. Cuma bayar. Di penutupnya saudara, nah, di penutupnya itu dia cuma suruh semua dekapkan di tangan di dada. Memang sama seperti bes berarti saudara dia. Dekapkan tangan di dada terus dia putar lagu. Haleluya. Cuma itu. Setelah itu orang pulang itu penuh dengan semangat. Loh kenapa? Pertanyaannya waktu kita ikut motivator tersebut kita bicara happy nih. Lagi semangat. Namun ketika motivatornya tidak di depan kita pulang ke rumah, kita nggak punya gairah hidup lagi. Karena motivatornya hilang. Itu cara orang barat. Loh kalau cara orang timur gimana? Orang timur itu dukun, kejawen, opo-opo, betul kan saudara? Apalagi di Gunung Kawi, betul kan? Apalagi yang saudara tahu, magic, magis, dan berbagai macam voodoo dan lain-lain. Itu artinya apa? Mereka bertapa, tidak makan, tidak minum, tidak mati juga. Setelah itu tiba-tiba roh masuk. Nah, namun kita bisa melihat kedua sisi ini, yang satu pakai cara manusia supaya menjadi kuat jiwanya, betul kan? Yang satu juga supaya kuat, menjadi orang yang kuat. Namun berbeda dengan firman. Semua itu dari luar ke dalam. Namun firman Tuhan berkata apa? Barang siapa tinggal di dalamku dan aku di dalam dia, maka ia akan berbuah banyak. Barang siapa tinggal di dalam firmanku dan firmanku tinggal di dalam dia, maka mintalah apa saja maka kamu akan menerimanya. Loh, berarti hari ini saudara, firman itu adalah sumber motivasi dalam kehidupan kita. Amin. Kalau dunia mengajarkan dari luar masuk ke dalam, kalau kita berbeda. Tuhan berikan kita di dalam dan kita tinggal dalam Tuhan supaya dalam kehidupan kita mengalir aliran-aliran air hidup. Makanya gereja dalam bahasa aslinya adalah eklesia, yaitu pergi keluar. Kenapa? Karena hari ini kalau saudara salah membawa yang luar masuk ke dalam, saudara bisa stres. Pasti stres, pasti depresi. Karena jiwa saudara memberontak. Namun berbeda dengan firman. Firman ada standarnya. Firman bicara di dalam kita. Berarti kita bukan mencari yang di luar menguatkan kita, namun diri kita yang menguatkan orang lain. Makanya itu luar biasa. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia. Berarti firman adalah perkataan Tuhan. Sudah memberikan kekuatan. Terus menjadi manusia. Berarti firman yang menjadi perkataan, menjadikan kekuatan, menjadikan keteladanan. Itu pun menjadi manusia bagi setiap hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata apa? Aku telah memberikan keteladanan kepada kamu. Berarti hari ini bagaimana saya bisa temukan visi di hari esok? Gampang. Firman tinggal gak di hati ini? Kamu tinggal dalam firman gak? Ini bicara dua sisi. Tuhan tinggal dalam kita dan kita tinggal di Tuhan. Berarti kalau saudara punya rumah, saudara punya lingkungan, satu Tuhan tinggal di hatimu, saudara tinggal di hatinya Tuhan. Kadang kita saudara mau cari, saudara pasti pernah mengalami masalah. Waktu saudara alami masalah, mungkin masalahnya macam-macam. Apakah dia jodohku atau bukan? Betul kan? Saudara masalah apa lagi? Pekerjaan. Aduh, saya belum dapat pekerjaan. Saudara masalah apa lagi? Waduh, saya nggak tahu saya mau jadi apa. Waduh, saudara punya masalah apa lagi? Aduh, apakah dia ini benar-benar pilihan daripada Tuhan atau bukan? Kita hidup itu bukan bicara cocok. Kalau masih pacaran, semua cocok. Betul nggak ini, saudara? Nah, betul itu? Kalau masih pacaran semua cocok. Namun kalau sudah menikah, loh kok begini? Kok jadi nggak cocok? Berarti hari ini bukan cari cocok atau nggak cocok. Dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Kalau cocok, kita waktu pertama ikut Tuhan mungkin cocok. Karena dapat berkat. Betul kan? Oh, dapat karunia.
Namun waktu berjalannya waktu, mungkin pada awal-awal saudara ikut Tuhan, wah saya bisa dengar suara Tuhan dan berbagai macam hal. Lama-lama mungkin karunia itu udah gak dikasih lagi, ada karunia yang lain. Itu kau bicara cocok. Namun kau bicara dari Tuhan, berarti Tuhan tinggal di dalam hatiku. Yang kedua, Matius 2 ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka. Yang kedua, waktu mereka melihat bintang, mereka tuh bersuka cita. Visi, saudara tahu orang Majus ini jalan jauh. Jauh dari timur. Mereka itu penganut agama Zoroaster. Orang-orang media Persia. Jalan berhari-hari. Ketemu bintang dari timur. Mereka lihat ke sana. Waktu mereka ke sana ketemu lampin bayi. Mereka bersuka cita. Berarti hari ini ketika firman dan visi itu mendahului dan mengawali. Waktu kita menjalani visi tersebut ada pengorbanan. Namun pengorbanan itu pasti menghasilkan sukacita. Seorang fashion designer dia bisa menghasilkan produk yang bagus. Seorang yang IT dia bisa menghasilkan teknologi yang bagus. Dia punya visi. Namun untuk membangun visi itu pasti butuh banyak pengorbanan. Thomas Alva Edison. Dia bisa membuat lampu-lampu, listrik dia temukan cahaya dan berbagai hal. Saudara bisa melihat berapa banyak pengorbanan yang dia lakukan. Berarti hari ini ketika Tuhan katakan kepada kita, waktu ada visi yang diberikan, tentu pasti ada pengorbanan. Namun saya katakan, uang sekolah, waktu kita menjalani visi lebih murah daripada uang sekolah kita nggak jalani visi. Kalau saudara ikut visi, susah. Sakit mungkin sakit. Wah saya berkorban, ini gak enak untuk saya. Namun itu lebih baik daripada engkau menjalani jalanmu sendiri. Waktu engkau menjalani jalanmu sendiri, engkau gak tahu ini jalan yang benar atau gak benar. Waktu itu engkau mengalami kerugian, engkau jatuh, engkau sakit dan berbagai hal. Namun kalau visi daripada Tuhan, Abraham. Saudara lihat Abraham ya. Waktu gembalanya berantem sama Lot. Ini gak gampang. Dia ngomong, janganlah kita ribut. Kita ini kerabat. Jika engkau mau ke kiri, pergilah ke kiri. Jika engkau mau ke kanan, pergilah ke kanan. Namun Lot cuma melihat yang dia andalkan matanya dia. Dia melihat padang Yordan yang diberkati luar biasa. Ada tanah yang baik, ada rumput yang baik, ada air. Namun berbeda dengan Abraham. Dia tidak melihat apa yang dia lihat oleh mata baik. Namun dia melihat apa yang Tuhan akan berikan dan Tuhan akan kerjakan. Hari ini pada akhir cerita, tanah yang diberikan kepada Lot itu menjadi Sodom dan Gomora. Ini bicara apa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan berkat yang diberikan. Dia mengandalkan apapun yang dia bisa dinikmati. Firman Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Namun terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan manusia. Pertanyaannya sederhana. Bukan Tuhan yang mengutuk kita. Bukan Tuhan yang tidak suka sama kita. Bukan Tuhan yang membenci kita, bukan. Namun dekat dengan Tuhan itu dia sumber berkat. Menjauh daripada Tuhan kita bersatu dengan dunia. Dialah sumber kutuk tersebut. Saudara tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengutuk manusia. Namun Tuhan mengutuk tanah. Terkutuklah tanah di mana nanti engkau akan bekerja dengan susah payah. Namun berarti tanah ini dikutuk. Kenapa kita mau mengandalkan sesuatu resources yang daripada Tuhan, yang adalah berkatnya saja? Abraham berbeda. Makanya ketika Sodom dan Gomora hancur, Abraham tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena dia tidak mengandalkan berkat Tuhan yang dia lihat dengan mata. Namun dia mengandalkan visi daripada Tuhan. Makanya hari ini, visi itu memang butuh pengorbanan. Namun visi itu akan menjadikan sukacita. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 3. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Perhatikan ya. Allah berfirman, terang itu jadi. Saudara bisa melihat di langit ada terang, yaitu bintang. Namun waktu saudara melihat bintang itu, tetap apa yang menguasai terang itu? Yaitu gelapnya malam.
Didominasikan gelapnya malam. Namun berbeda dengan Yesus. Yohanes 1 ayatnya yang keempat. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Kita baca sama-sama ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasai. Loh, ini bicara apa? Pada mulanya firman itu dikatakan jadikan terang. Terang itu ada. Namun waktu dijadikan terang masih ada kegelapan. Namun itu bicara dunia yang diciptakan. Namun Yesus Tuhan menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Terang itu turun di tengah-tengah kita. Supaya di hati kita ada terang. Dan terang dalam hati kita tidak dikuasai kegelapan. Malah terang itu yang menguasai kegelapan tersebut. Makanya kalau saudara lihat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu di mana? Firman itu di hati saya. Jika firmanku tinggal dalam engkau dan engkau tinggal dalam firmanku. Berarti firman itu yang akan membawa saya melewati setiap ujian, setiap cobaan daripada hidup kita. Terang itu mendahului mereka. Bintang itu mendahului mereka. Terang itu tidak dikuasai kegelapan. Itu terang Natal itu sendiri. Itu terang Yesus Kristus. Ini luar biasa. Berarti hari ini ketika dikatakan engkau anak raja, engkau bukan ekor, ya pasti. Loh, bukan karena ada berkatnya. Karena terang itu dalam hati kita. Terang itu membuat kita melewati apa orang yang tidak memiliki terang. Namun kita sudah memiliki terang tersebut. Amin. Berarti hari ini kau ada terang, pasti ada damai. Jangan terang itu dikalahkan dengan ketidakdamaian. Di Natal ini harus ada damai. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah damai Kristus memerintah dalam hatimu. Waktu kita tumbuh bekerja, kita tumbuh sekolah, kita punya berbeda pendapat dengan orang-orang di sekitar kita. Kita punya beda hobi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita punya beda pendapat dengan pasangan kita. Kita punya beda pendapat dengan orang tua kita. Ingat satu hal. Terang itu ada dalam hatimu. Terang itu harus menenteramkan hati orang lain. Berarti bukan saudara mencari damai. Namun damai itu di hatimu. Amin. Firman itu mendahului. Firman itu melewati. Berarti sebelum ada, dia sudah ada. Amin. Selanjutnya saudara. Matius 2 ayat yang ke-11. Saya undang yang main keyboard. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Perhatikan, menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Visi, firman menciptakan visi. Visi itu mendahului dan mengawali. Visi itu ketika kita berjalan, pasti ada pengorbanan. Namun pengorbanan itu akan membawa kita pada satu sukacita. Saya juga sama. Sebelum saya di sini, saya mungkin pernah pelayanan di Australia. Terus saya pindah sama Pak Femona di China. Namun waktu saya berjalan seperti itu, kadang-kadang berpikir, kok saya di sini? Ngapain saya di sini? Namun satu hal yang saya pelajari, itu namanya ketaatan. Mungkin ada biaya, ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengikuti visi daripada Tuhan. Namun biaya yang kamu bayar itu, yang kamu investasikan, itu lebih murah, namun berharga daripada engkau mencoba apa yang dunia, saat itu engkau rugi dan total. Makanya visi yang ketiga, itu mempersembahkan. Ketika orang Majus ketemu Yesus, ketemu anak itu bersama Maria, dia pun membuka tempat hartanya, dia mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Waktu kita berkorban menjalani visi tersebut, kita harus ingat bahwa visi itu melatih kita.
Mempersembahkan, bukan menuntut. Amin. Kalau kita hari ini waktu kita berjalan dalam visi, kita cuma menuntut A, B, C, D, E, semua keluh kesah. Hidupmu tidak pernah akan bisa engkau nikmati. Makanya firman Tuhan sederhana. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Yang terakhir apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Loh, kalau kamu sudah berdoa, kamu udah punya sukacita nih. Tuhan udah kasih sukacita, kamu menang dari duka cita. Betul kan? Kamu sudah berdoa supaya kuat. Namun yang terakhir kamu gak ucap syukur, sia-sia semuanya. Kamu diberkati, kamu gak ucap syukur, sia-sia. Kamu diberikan orang tua, kamu gak menikmati orang tuamu, sia-sia. Kamu diberikan teman, diberikan gereja, firman, kamu gak bisa menikmati dan mengucap syukur, sia-sia juga. Makanya firman Tuhan mengatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, gandum, ketika murid-murid memetik gandum dan memakannya, Yesus gak permasakan harinya. Namun karena mereka kelaparan, mereka harus makan. Ahli Farisi menentang mereka. Terus Yesus ceritakan, jika engkau mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Belas kasihan itu compassion, mercy. Belas kasihan itu bicara sesuatu yang dari dalam kita, seperti organ kita yang sedang bergerak. 3 minggu yang lalu, ada salah satu jemaat kami di Manado, itu dokter yang meninggal sakit kanker. Waktu dia meninggal, dia punya anak ada 3. Yang 2 orang itu sudah ya SMP, yang satu SMP 1, SMP 3. Yang paling kecil itu umur 3 tahun. Sama kayak anak saya. Waktu saya dan istri pergi ke acara, kan kami layani saudara ibadah penghiburan. Istri saya gak kenal sama dokter ini. Kok saya masih kenal. Namun istri saya tiba-tiba nangis. Waktu pulang dia ngomong ke saya gak kenal. Namun saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kenapa? Karena dia melihat anak umur 3 tahun itu seperti bingung keliling. Dia mau mencari seseorang yang seharusnya ada, terus gak ada. Belas kasihan itu bicara kita bisa merasakan apa yang menjadi kesulitan orang lain. Kalau saudara cuma hidup menuntut, saudara gak pernah bisa punya empati kepada orang lain. Saudara gak bisa punya empati kepada orang lain, saudara gak akan pernah bisa ucap syukur. Makanya visi itu bicara sesuatu yang jauh. Namun dia mendahului. Waktu kita berjalan, kita belajar tentang proses kehidupan kita. Kita belajar bagaimana kita mengucap syukur. Kita belajar bagaimana kita harus berkorban. Namun waktu kita berkorban, kita melihat itu ada satu perjalanan kehidupan kita. Dan waktu kita berjalan pun kita melihat, kita mempersembahkan kehidupan kita apa yang kita miliki. Namun kita gak tuntut. Karena dari situlah kita belajar yang namanya belas kasihan dan cinta kasih tersebut. Yang terakhir, Matius 2 ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang terakhir ya, pertama kan firman dan visi itu mendahului dan mengawali. Saudara gak punya visi, hidup dalam firman. Karena itu akan mengawali dan mendahului. Yang kedua, visi itu pasti ada pengorbanan. Namun pengorbanan itu sulit. Namun pasti ada sukacita. Ketika kita berjalan, bukan menuntut, ada belas kasihan. Mempersembahkan, bukan it's all about me. Kalau semua tentang saya, gak akan bisa ucap syukur. Gak akan bisa ucap syukur. Yang terakhir, diberitahukan dalam mimpi. Kamu jangan kembali ke sana. Herodes akan bunuh kamu. Kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, berarti Tuhan yang punya jalan. Kalau Tuhan yang punya jalan, Dia akan melindungi dan meluputkan kita. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Yang terakhir ya.
Saudara pegang ini. Kenapa? Kita hidup ini banyak orang yang kita baik, orang lain belum tentu baik. Kita baik, keadaan sekitar belum tentu baik. Kita udah hidup benar, ada aja yang kemalangan bisa datang. Namun percaya, ini bukan bicara hidup antara pilihan kita. Kalau kita hidup sesuai dengan visi Tuhan, Tuhan itu meluputkan. Tuhan itu melindungi. Saya cerita saudara, sebelum saya bahas ayat ini. Kadang saya juga sama. Waktu saya mengambil keputusan, kadang-kadang salah. Namun waktu salah, saya coba kembali lagi. Tuhan, yang mana yang benar? Saya coba kembali kepada visinya. Waktu saya bingung visinya apa, tentang pilihan masalahnya, saya cuma berpikir, perbuatlah apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Berarti yang saya perbuat tidak boleh merugikan orang lain. Percayalah, kamu datang membawa nama Tuhan, ada kemenangan. Kamu gak usah sebut nama Tuhan dengan sembarangan, gak perlu. Kamu bawa nama Tuhan. Setelah itu, kerugian mungkin terjadi. Namun harusnya rugi besar jadi rugi kecil. Ucap syukur. Mazmur 34 ayat 19. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Katakan kiri kananmu, jangan malang. Loh kenapa? Ini firman Tuhan katakan loh. Orang benar gak ada jaminan, gak ada kemalangan. Firman loh. Tetapi kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tetap ada. Namun kalau ikut visi, Tuhan yang akan lepaskan. Lanjut ayat 20. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Tergores mungkin bisa. Batu menajamkan batu kan. Namun gak akan patah. Sakit mungkin sakit. Namun tidak akan sampai hancur dan tertidur. Karena itu masalah yang akan dihadapi. Tangisan bisa menangis. Bisa. Namun tidak akan terus tenggelam dalam tangisan dan duka cita. Karena berjalan dalam visi. Yang terakhir. Ayat selanjutnya. Ini indah sekali. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Loh. Abraham, Nuh, dan Daud adalah orang benar. Karena mereka mengikuti visi. Waktu mereka mengikuti visi, kemalangan orang benar banyak. Namun Tuhan melepaskan. Namun ingat loh, kalau saudara dicintai Tuhan, saudara mencintai Tuhan, saudara pun pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Gampang. Pasti. Loh, kemalangan akan mematikan orang fasik. Orang benar, orang fasik ada kemalangan dua-dua kok. Namun kalau orang benar, Tuhan akan tolong. Gak akan sampai jatuh, terkulai. Namun kalau orang fasik akan mati. Namun siapa yang membenci orang benar akan hari ini gak usah balas orang yang berbuat jahat. Dia belum berbuat jahat sama kamu, sudah menanggung hukuman. Dalam hati, amin saudara. Kelihatan muka-muka penuh dendam ini saudara. Saya sharing ini bukan saudara untuk punya dendam dan pembelaan. Kalau kita salah kita bertobat. Intinya apa? Kenapa firman Tuhan katakan jika orang yang memberikan kau pipi kiri, berikan pipi kanan. Jika orang berbuat jahat kepada kamu tetap berbuat baik. Karena kita punya Tuhan yang membela kita. Simple, sederhana. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Loh. Hari ini saudara sakit hati, buang. Damai yang besar dalam hatimu. Ada terang. Tidak usah balas. Karena semua orang yang mengganggu orang benar. Pasti bukan engkau yang turun tangan. Namun Tuhan yang turun tangan. Saya undang PAW untuk maju ke depan.
Kita baca sama-sama Filipi 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terus ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus membuat bala tentara sorga dan malaikat melindungi kita. Nama Yesus meluputkan kita daripada segala kejadian, kemalangan yang mungkin terjadi. Nama Yesus melindungi kita daripada si jahat. Nama Yesus juga membuat semua yang mau melawan kita pun Tuhan luputkan. Makanya dikatakan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, malaikat, segala yang ada di atas bumi, orang-orang yang mungkin hari ini mau berniat jahat kepada kita, dan yang ada di bawah bumi. Termasuk iblis juga, semua takut dalam nama Yesus. Firman jadi manusia. Firman adalah visi. Visi itu ada dalam hati kita, yaitu nama Yesus. Ketika engkau gak tahu visimu apa, kembali pada nama Yesus. Nama yang saudara pertanggungjawabkan. Saudara mempersembahkan kehidupanmu, gak usah menuntut. Ada pengorbanan, tetap ada sukacita. Namun nama itu yang akan melindungi kita dan meluputkan apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri, kita tundukkan kepala kita, kita ambil waktu, melakukan perenungan. Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu itu tinggal di dalam kami. Terkadang kami seringkali mencari apa yang di luar, namun kami lupa kekuatan yang terbesar bukanlah di luar kami, namun kekuatan yang terbesar sudah ada dalam kami. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia ciptakan jadilah terang. Dan terang itu menjadi manusia dan tinggal dalam hati kita. Dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Mari hari ini, jika ada satu nama yang harus ditinggikan, dialah nama Yesus. Karena yang di langit pun tunduk pada nama Yesus. Yang di bumi pun tunduk dalam nama Yesus. Yang di bawah bumi pun tunduk dalam nama Yesus. Berarti oleh karena nama Yesus ada perlindungan sorga. Oleh karena nama Yesus si jahat tidak bisa mengganggu engkau. Oleh karena nama Yesus orang yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Namun hari ini yang menjadi tanggung jawab engkau dan saya bukanlah pembalasan, bukanlah tindakan jahat. Namun yang menjadi tanggung jawab engkau dan saya adalah tetap melakukan firman Allah. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Namun siapa taat kepada firman, dia akan menanggung, menerima balasannya. Tanpa visi, rakyat pun menjadi liar. Ketika ada visi dan firman, engkau dan saya hari ini akan hidup dalam ketetapan Allah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula, roh kudus yang menghibur, menguatkan, menginsapkan, memelihara, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan. Amin.